Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pelajaran PPKN. Silakan buka bukunya PPKN. Kita melanjutkan. Sebelum itu saya ingatkan kembali, sediakan buku catatannya, tonton video saya sampai habis, dan sediakan pena. Terutama untuk anak saya yang belum mengumpulkan tugas, saya tunggu tugasnya ya di yang halaman 110 bagian B. Yang belum kumpulkan tugas, silakan kumpulkan tugasnya. Baiklah nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pendidikan kewarganegaraan halaman 114. Baiklah nah, hari ini kita akan belajar bagian PKN yang A. Mengapa kita harus kerjasama? Kira-kira mengapa kita harus kerjasama? Saya sudah pernah menjelaskan tentang kerjasama ini di pelajaran IPS, di pelajaran IPA. Sekarang di PK ini, kira-kira mengapa ya kita harus kerjasama? Benar ya nak, kita harus kerjasama karena kita makhluk sosial. Manusia ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling tolong menolong. Kira-kira jika anak saya tinggal di rumah sendiri, apakah bisa sendirian di rumah? Tentu tidak. Tentu butuh orang lain, butuh tetangga. Ketika kita sakit, siapa yang menolong kita? Jika tidak ada keluarga kita terdekat di sini, tentu kita minta tolong ke tetangga. Di sekolah kita butuh teman, kita butuh pendamping untuk pembelajaran di sekolah. Karena itu makhluk sosial saling membantu dan tolong menolong. Seperti pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Atau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu artinya ketika kita dalam bekerja sama, dalam bermusyawarah, bukan bermusyawarah sih nak, contohnya gotong royong, tentu kita membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan kita agar cepat selesai. Maka dari itu berat sama dipikul sama-sama berat merasakan, sama-sama susah, dan ringan sama dijinjing sama-sama ringannya cepat selesainya. Itu arti berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang B, ada landasan kerjasama dalam berbagai bidang. Itu ada 3 landasan nak. Yang pertama landasan ideal, yang kedua landasan konstitusional, dan yang ketiga landasan operasional. Untuk yang ketiga ini kita akan bahas satu persatu. Oke nak? Baiklah nak, saya akan menjelaskan satu persatu. Silakan buka halaman 115. Pertama landasan ideal. Landasan ideal itu berasal dari Pancasila sila kedua. Apa bunyi sila kedua nak? Bisa anda lihat di halaman 115. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud dan unsurnya itu bahwasanya bangsa Indonesia merupakan bagian dari umat manusia di dunia. Karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati, bekerja sama, tolong menolong. Yang kedua, landasan konstitusional itu diambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pembukaan alinea ini mengandung unsur bahwasanya harus adil dan beradab, yang seperti Pancasila yang kedua tadi, saling hormat menghormati. Ada juga pembukaan UUD tahun 45 alinea yang keempat berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dari itu Indonesia ini sangat adil dan sangat saling tolong menolong. Oke. Buka lagi halaman 116. Di situ ada lagi landasan operasional. Landasan operasional itu berisi tentang peraturan perundang-undangan. Di situ bisa Anda perhatikan di gambar di samping ini. Di situ ada Undang-Undang nomor 37, Undang-Undang nomor 24, keputusan presiden, peraturan presiden, dan kebijaksanaan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri.
Sedangkan landasan hukum dalam hubungan internasional Indonesia selain seperti dalam pasal UUD tadi, bisa juga yang secara khusus seperti Piagam PBB, Perjanjian Internasional, dan Perjanjian Internasional secara umum ataupun khusus. Baiklah, nah itu tadi materi kita tentang pendidikan kewarganegaraan. Materi kita yang A dan B, mengapa kita harus kerjasama, dan yang B, landasan kerjasama dalam berbagai bidang. Ustazah harap Kak sudah mengerti dan memahaminya. Bagi Ustazah yang tidak mengerti, silakan hubungi Ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.